Yo, hai, kembali lagi di channel kesayangan kalian, yaitu 81 Recap. Kali ini kita akan membahas salah satu film action berjudul Crank tahun 2006 yang disutradarai oleh Mark Neverdine dan Brian Taylor, dan juga dibintangi oleh Jason Statham sebagai Seb Celios. Film ini menceritakan Seb, si pembunuh bayaran tangguh yang kini hidupnya dihantui kematian oleh racun Cina. Satu-satunya cara agar adrenalinnya tetap tinggi, ia membutuhkan obat penawar, sehingga ia harus memburu orang-orang yang berkaitan dengan penawar tersebut, sekaligus melindungi kekasihnya dari kejahatan. Daripada kalian penasaran, langsung saja inilah Crank tahun 2006. Dia takutnya. Ambil aku 3, aku dah berak babi. Film diawali oleh seorang pria terbangun linglung dalam keadaan gelisah. Kemudian ia menemukan kaset yang mencurigakan dan langsung menyetelnya. Video tersebut berisikan dua saudara bernama Ricky Verona yang mengayam-ngayamin pria tersebut karena kabur setelah membun-bun pria berkuasa di Hong Kong yang bernama Dom Kim. Ricky mengambil cuplikan video tersebut di saat si pria pingsan dan menyontekkan sesuatu yang sangat berbahaya pada tubuh si pria. Racun tersebut akan bertahan dalam waktu 1 jam saja. Jika lebih dari 1 jam, maka si pria akan innalillahi. Langsung saja kita perkenalkan pria linglung sekaligus aktor utama kita, yaitu Seb Celios. Di tengah itu, ia menelepon sang pacar namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian ia menelepon dokter langganannya bernama Miles, yang ternyata ia juga sedang sibuk di tempat pijat plus plus. Keadaan semakin riweh. Seb pun menelepon salah satu sahabatnya bernama Kylo. Ia meminta agar Kylo mencari tahu keberadaan Ricky dan saudaranya. Ricky Verona. Copy me on that, Kalo. Yeah, find him! Lalu Seb menemui ke kediaman ketua geng yang bernama Orlando. Diketahui ia pernah bekerja untuk Ricky, maka dari itu Seb menanyakan keberadaan si Ricky lewat Orlando, sehingga Clearly you're operating under false pretense, right? Because Ricky Verona and myself did not pull. gak mau ambil pusing, Seb pun mempercayai pengakuan tersebut. Sehingga ketika ia terdiam, jantungnya mulai melambat yang membuat ia leles. Mengetahui hal itu, Orlando menawarkan sedikit bantuan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Dikira akan membaik, justru hal itu tidak membantu pada Seb, sehingga akhirnya Who wants what, please? kemudian Seb mendapat telepon dari Miles, yang dimana Seb diberitahu kalau racun Cina yang ada di tubuhnya semakin berbahaya. Salah satu cara agar stabil yaitu meningkatkan adrenalinnya tetap tinggi. What are you doing? Traffic storm mall, cops chasing me. Scene beralih memperlihatkan bos gangster asal Meksiko bernama Carlito yang tengah bersantai sambil dikawal oleh bodyguard bersenjata. Namun tiba-tiba ia didatangi oleh Seb yang ternyata Seb meminta bantuan kepengen sembuh dari racun Cina tersebut. Sontak Carlito menjawab bahwa hal itu tidak bisa hilang dan akan terus bereaksi pada tubuh Seb. Gak bisa buat apa-apa, akhirnya Seb memilih untuk pergi dan keluar sebagai anak buah Carlito. Seb yang rarungsing pun menjarah taksi tanpa memikirkan si pengemudi dan langsung pergi. Di tengah perjalanan, ia dihubungi oleh si Miles yang menanyakan kembali keadaannya. Don't relax. Listen to me. It's your chemical called ephedrine. Huh?
Mengetahui belum membaik, Sep disuruh mendatangi rumah sakit terdekat untuk membeli landong yang langka dan akan sangat membantu Sep agar adrenalinnya tetap tinggi. Di saat yang sama, Kylo memberitahu kabar baik bahwa dia telah menemukan saudara Ricky yang sedang ke sebuah tempat. Gak banyak bacot, Sep langsung COD-an di tempat Kylo. Setibanya di sana, ia langsung menerobos masuk dan membuat suasana restoran menjadi hening. Pria besar yang diketahui adalah saudara Ricky pun menghampiri Sep yang pergi menuju dapur dan tiba-tiba lalu Sep menelpon Ricky yang sedang bersantai. Who is this? Chelios? Is this fucking Chelios? That's right, bro. I guess I got your brother's cell phone until you have it all figured out. Mengetahui saudaranya maut, Ricky sepakat melakukan pertukaran antara kalung pemberian kakeknya dengan landong penawar atau penyembuh total racun Cina itu. Hell, fuck you, man. You know, I believe I'll hang on to it. Looks like you'll have to come find me after all. Setibanya di rumah sakit, ia menanyakan tentang landong yang dimaksud. Namun si dokter akan memberinya jika dapat izin dari pusat. Kemudian salah satu pria ngahareo si Sep untuk mengambil landong semprot pernapasan. Gak banyak pikir, Sep lalu mengambilnya dan langsung nyeleneng pergi begitu saja. Di tengah itu, si Sep dicurigai oleh dua polisi yang mencarinya atas ulah si Sep yang bool hasupan yang sampai merusak fasilitas kota. Ia nyelonong masuk ke ruangan pasien yang di dalamnya terdapat aki-aki dan langsung bersembunyi. Teuing naon nu dirasa, si Sep malah make baju pasien milik si aki-aki yang justru hal itu tidak membantu Sep sama sekali. Di saat yang sama, ia berpapasan dengan sekelompok dokter yang sedang mengevakuasi pasien yang mengalami penyakit jantung. Karena udah gak kuat, si Sep meminta tolong ke si dokter untuk mencari alat bantu denyut jantung. Di keadaan semakin rusuh, si Sep lebih mementingkan si dokter dibanding polisi. Sehingga ketika alat itu digunakan, ia berhasil lolos dan juga mendapati landong yang disarankan oleh si Milos. Much of this stuff that he's had to take. Tanpa disangka-sangka, efeknya bukan kaleng-kaleng. Si Sep menjadi lebih gercep seperti Super Dede. Di tengah itu, ia diperlihatkan oleh kerumunan yang sedang menonton berita yang ternyata itu adalah Sep yang sedang buron. Saat Sep menyadari ada polisi patroli, ia langsung menyelinap diam-diam untuk menghampirinya, dan inilah yang terjadi. Setelah menjarah motor polisi, ia mendatangi rumah sang pacar yang bernama Eve. Di keadaan darurat, Sep berniat melarikan diri bersama Eve agar si pacar tidak menjadi sasaran anak buah si Ricky. Si Eve yang baru bangun molor pun malah menyuruh Sep untuk mengatur jam microwave. Sayangnya, landong yang baru saja Sep pakai mulai menghilang yang membuat detak jantungnya melemah. Lalu ia tertuju pada alat panggang wafel yang langsung ngebelem tangannya. Kemudian di luar sudah ada anak buah Ricky tepat di depan rumah Eve. Namun bukan Sep namanya jika tidak bisa mengatasi para kroco itu.
Tepat di suatu restoran, Sep akhirnya mengakui pekerjaan sesungguhnya kepada Eve. I kill people. Professional hitman. Freelance for a major West Coast crime. Mendengar hal itu, Eve pun terkejut dan pergi meninggalkan Sep. Setelah itu, Sep dapat kabar dari Kylo kalau ia berhasil menangkap Verona. Tak lama dari itu, ia mendatangi sebuah gedung dengan feeling yang buruk. Sep pun masuk ke dalam, dan benar saja Sep dijebak oleh anak buahnya Ricky dengan menjadikan Kylo sebagai umpan. Gak cuma itu, anak buah Ricky juga merenggut nyawa si Kylo. Di tengah itu, tiba-tiba What the f... entah gimana ceritanya, si Ip tiba-tiba muncul menghampiri Sep yang akhirnya Sep harus kabur agar sang pacar selamat. Dan No, wait! Now, come on. singkat cerita, Sep pun tiba di tempat tinggalnya Miles yang akhirnya si Sep dapat pengobatan langsung dari dokter langganannya. Namun di sisi lain, saat Miles memberikan cairan ke infusannya, ia khawatir kalau efek ini akan membuat keadaan Sep semakin buruk. Namun Sep sendiri tidak khawatir dengan hal itu. Ia pun menghubungi si Ricky untuk menagih janji pertemuan. You might be interested in a little deal. Oh, what you want now? Don't you worry about what I am. Listen, I want the antidote. About the jewelry I got off that faggot brother of yours, you fucking cocksucker. See you later, sunshine. Singkat cerita, Sep pun tiba di tempat yang sudah ditentukan. Yang ternyata si Carlito adalah dalang dari semua ini. Yang dimana Carlito sengaja mengkambing hitamkan Sep dalam kasus mautnya Dom Kim. Kemudian Carlito mengancam kembali bahwa ia akan nyuntikkan racun Cina yang lebih berbahaya pada tubuh Sep. Namun di tengah itu kita dikagetkan oleh kedatangan Dom Kim yang ternyata masih sehat walafiat. Bersamaan dengan anak buahnya, ia menghabisi anak buah Carlito dengan dar-der-dor. Di tengah baku tembak yang masih berlangsung, si Carlito kabur menggunakan helikopter pribadinya. Namun hal itu dapat dicegah oleh si Sep yang langsung menghampirinya. Namun tiba-tiba si Ricky muncul tepat di belakang Sep yang langsung menyontekkan kembali racun tersebut. Dan Who's the bitch now? tak berhenti di situ, Sep sempat masih sadarkan diri yang langsung bergelantung di heli yang sudah mengudara. Meskipun Rocky unggul dalam posisi, Sep dapat menarik paksa dan terjun bebas bersama, dan film pun tamat. Pesan moral yang bisa kita pelajari dari Abang Sep ini adalah jika hidup tanpa kendali dipenuhi kekerasan dan gaya hidup ekstrim tidak akan menimbulkan ending yang bahagia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan ciao!